hari Senin kelima, yaitu Sirah Nabawiyah. Sudah berulang-ulang, mungkin juga jamaah ada yang bosan. Kalau Umi rasanya kalau membaca kisah perang Badar atau mendapatkan cerita tentang kisah Badar, rasanya tak terhitung. Benar Bu, tak terhitung karena saking sering sekali mendengar cerita kisah perang Badar, khususnya kalau sudah belajar ya. Jadi kalau dulu waktu kecil kan dongeng, judulnya dongeng. Nah beda antara dongeng dengan kajian. Karena kalau dongeng itu hanya sekedar alur cerita, oh gitunya, gitu-gitu. Nah gitu. Tapi kalau kajian, di situ kemudian kita bisa mendapatkan berbagai hikmah, berbagai pelajaran. Dan perang Badar ini diangkat menjadi kisah ini. Tadi malam Umi tadinya mau tentang Ummu Umarah, tapi pikir-pikir khawatir tidak ketemu lagi Senin kelima sebelum Ramadan. Karena perang Badar adalah perang yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Nah ibu-ibu rahimakumullah, nanti hikmah dari perang Badar ini tidak melulu nanti kaitannya dengan masalah perang, enggak. Justru hikmah dari perang Badar ini bisa diterapkan dalam berbagai sisi, termasuk masalah-masalah kehidupan pribadi. Bagaimana menjadi motivasi di dalam perbaikan diri sendiri, motivasi di dalam pendidikan anak, motivasi di dalam pendidikan keluarga dan seterusnya. Perang Badar itu syarat dengan makna-makna yang berharga. Nah ibu-ibu rahimakumullah, karena memang waktu kita hanya sampai 11.30, tentu tidak akan cukup untuk menceritakan perang Badar secara detail. Karena perang Badar di dalam Sirah Ibnu Hisham maupun Ramdan Al-Buti maupun Munawir Khalil ya, para pengarang sejarah yang terkenal, itu adalah paling panjang lembarannya. Sehingga Umi akan singkat saja, nanti kemudian yang paling penting adalah mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Jadi ibu, perang Badar itu adalah perang pertama, ini sering ya kalau jamaah lama pasti sudah hafal. Perang pertama kaum muslimin setelah hijrah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah, ninggalin harta, tahta, benda dan semuanya, termasuk juga keluarga-keluarga yang masih musyrik. Ini sering sekali diungkap dan ini menjadi pengetahuan ibu-ibu bahwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu adalah sesuatu yang sangat menguji keimanan. Kenapa menguji keimanan? Selain meninggalkan harta benda, ya rumah ditinggal, kebun kurma ditinggal, kalau punya zaman sekarang punya kios, ruko, toko ditinggal, pasar ditinggal. Demi apa? Pilih iman, pilih dunia. Pilih iman, pilih dunia. Kalau pilih dunia berarti tinggal di Mekah. Kalau pilih iman berarti hijrah. Nah, dan hebatnya generasi pertama mereka memilih hijrah. Kita makan belum tentu ya, belum tentu. Abdi wegem dia, aduh, nggak turun bumi sok bu. Sehari 2 hari kita pasti akan kangen dengan rumah kita. Nah ibu-ibu rahimakumullah, yang paling kemudian memilukan adalah berpisah dengan anak dan istri. Kan tidak semuanya bu masuk Islam sekeluarga. Jadi masih banyak bu yang kafir, yang musyrik seperti itu. Ditinggalkan bu istrinya yang cantik. Kenapa bu ditinggalkan istri yang cantik? Karena lebih memilih hijrahnya dari Bandung ke Surabaya. Ya, ini sering diungkapkan jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 433 km jaraknya dari Bandung ke Surabaya, dan banyak yang jalan kaki. Makanya kenapa Rasulullah sebaik-baik generasi adalah generasi pada masa itu generasi sahabat ya. Jadi kita menganggap Abi Oke dan generasi hebat. Enggak, yang paling hebat adalah generasi zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW. Nah ibu-ibu rahimakumullah, jadi berpisah tuh dengan anak, istri dan seterusnya. Jadi yang bapaknya masih musyrik tinggalin bapaknya, yang bapaknya Islam, anaknya musyrik, anaknya ditinggalin. Istrinya cantik bahkan sampai 4 ditinggalin. Begitu mudahnya mereka meninggalkan dunia dan orang-orang yang dicintainya karena menjunjung tinggi akidah Islam. Nah hari ini kebalik bu, hari ini betapa mudahnya meninggalkan akidah gara-gara urusan dunia. Begitu. Singkat cerita, kemudian di sana ketika di Madinah ya, itu orang-orang Mekah kafir Quraisy itu tetap memusuhi dan merencanakan pemusuhan terhadap Rasulullah SAW. Sampai kemudian tibalah ya Abu Sufyan beserta rombongan itu berdagang ke Syam, daerah Palestina ya, yang pasti itu melewati Madinah. Kenapa melewati Madinah?
Makkah itu kalau lihat di peta di bawah, setelah itu di atasnya Madinah. Nah kalau Palestina itu, nah jadi pasti melewati Madinah, ya, melewati Madinah menuju Makkah. Nah disitulah kemudian direncanakan penghadangan terhadap orang-orang kafir musyrik yang memang memusuhi terus-terusan kepada orang Islam. Akhirnya Abu Sufyan dari pihak kafir Quraisy itu meminta bantuan kepada orang-orang Mekah. Nah, Abu Sufyan baru pulang berdagang, minta tolong. Akhirnya dipersiapkanlah pertempuran yang sangat dahsyat. Ibu, sebagai bandingan nanti ini kaitannya dengan bagaimana kita meyakini pertolongan Allah dalam setiap masalah kehidupan kita. Coba Ibu bandingkan. Pasukan Badar jumlahnya, pasukan kaum muslimin jumlahnya 313. Ini memang macam-macam nanti per kali saja, tapi ini yang paling mendekati kebenaran. 313 ini pasukan kaum muslimin. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 1100. Jadi 1 banding berapa? 1 banding 3 komanya. Nah itu. Kemudian jumlah unta, karena unta itu mahal Bu. Kalau sekarang ada yang kurban unta harganya berapa sekarang? Unta sama sapi mahal mana? Unta ya. Cuma kalau kita nggak punya unta, jadi kita nggak tahu ya Bu ya. Untanya Bu, kaum muslimin 70. Jadi 670 kan? Anu 313 itu udah unta kamu 70. Sementara orang-orang kafir Quraisy menyiapkan unta 700. Beda 0 apa beda berapa Bu? Bedanya berarti 630 ya. Jadi untanya ini luar biasa 700. Kemudian yang berikutnya kudanya orang-orang kafir Quraisy itu 300 kuda. Kalau yang namanya perang identik itu dengan kuda. Jadi kalau unta itu adalah tunggangan, tapi kalau untuk nanti maju di medan perang itu kuda. Nah kudanya ada 300. Ibu tahu berapa ekor kuda yang dimiliki kaum muslimin? Hanya 2. Nah ini ya yang dikupas oleh para ahli sejarah, karena ini kaitannya dengan masalah perang. Ternyata hanya 2. Dan kemudian berapa pedangnya kaum muslimin? 8. Jadi yang punya pedang, jadi pedangnya bukan pedang ibu rumah ada, ibu punya golok, punya pisau tajam yang di dapur, bukan, maksud pedang untuk perang tuh yang kita lihat film syat gitu lah, panjang begitu ya Bu ya. Hanya punya, Masya Allah ini betul-betul ya, ini punya 8 pedang perang gitu. Karena orang-orang Madinah para biasa perang besar, makanya ketika kemudian ada saudaranya orang-orang muhajir ke sana, ya memang seadanya, orang-orang Ansor punya sedikit gitu ya. Dan ini bukan berarti orang Ansor nggak ngebantu, justru paling membantu. Kan orang-orang kafir, orang-orang Islam dari muhajir itu miskin karena nggak punya apa-apa. Ini semua adalah hartanya orang-orang Ansor. Jadi hanya punya 8. Sementara Ibu, orang-orang kafir Quraisy dia mengumpulkan pedang, tombak, baju besi dan lain-lain lah pokoknya intinya mah peralatan perang itu semuanya ada 600. Ya. Jadi kalau tameng itu bukan hanya pedang ya, bisa jadi dengan tombak, bisa jadi dengan busupan dan seterusnya. Itu sampai demikian. Nah, yang punya baju besi di kalangan kaum muslimin, orang dari Mekah nggak ada yang bawa baju besi, karena niatnya juga hijrah. Itu hanya punya 6. Nah, Ibu, kalau dari sisi kekuatan seperti ini, mari kita meletakkannya secara matematis, secara logis. Kira-kira siapa dong yang harus kalah? Orang muslim. Kita, ini ada jadi ingat ya, ada yang nagih hutang, orang apa itu namanya tuh, orang yang kuat. Ini ada kejadian sama saudara ya, sama saudara jauh hutang, padahal misalnya kekuatan kondisi dia itu istilahnya mah orang inilah bukan orang yang lemah, tapi kemudian ditagih sama orang yang pakai debt collector, senjata lengkap, bukan senjata maksudnya pakaiannya lengkap, kemudian apa ini penampilan pikasionya begitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, jamaah Baitul ini sieun teh Bu? Sieun. Dengan ancaman teror dan seterusnya takut nggak? Takut. Kenapa Bu hari ini banyak orang yang punya utangnya sedikit ya, kemudian rumah bisa ngagolosor Bu, kendaraan bisa ngagolosor,
nggak punya kekuatan bu kalau orang sudah dimainin dengan debt collector yang begitu tegak, begitu pikasian. Kenapa? Karena berkaca kepada kekuatan. Nah ini kalau berhitung matematis, berhitung logika, kalah dong kaum muslim. Karena apa? Begitu sedikitnya, ya kan, kekuatan yang dimiliki bagi tarik kudanya, bagi mesinnya dan seterusnya. Ibu-ibu wajar nggak sih bu kalau kaum muslimin ngepel? Wajar nggak bu? Wajar. Ibu kaum muslimin ngepel nggak bu? Ngepel nggak bu? Ngepel pas awalnya sampai semuanya tertunduk ketika Rasulullah mendengar berita bahwa orang-orang kafir Quraisy telah bergerak dengan pasukannya yang hebat, yang dahsyat, dikabari ke Rasulullah. Itu semua tertunduk diam. Pertama, melihat kekuatan. Kedua, mereka mau melawan siapa? Bu, mereka mau melawan siapa? Siapa bu yang dilawan oleh mereka? Saudara-saudaranya. Jadi perang itu melawan bapak, melawan anak, melawan paman, uak, tetangga dan seterusnya. Karena kan yang mau perang itu adalah orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah plus orang-orang Ansor yang jumlahnya memang sedikit. Bukan berarti orang Ansor gak ikut, bukan. Karena memang jumlah Ansor itu sedikit. Ya, penduduk Ansor Madinah itu sedikit. Nah, akan melawan bapaknya dan seterusnya yang memang ya karena agama, masalah akidah. Kemudian mereka ada di pihak kafir, yang ini karena agama juga ada di pihak muslim. Jadi mereka itu pada apa? Pada tertunduk. Sampai kemudian Rasulullah bermuram burja. Ini kisah yang sangat fenomenal ya. Ketika Rasulullah kemudian bersedih, datanglah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpinnya orang Ansor, yang beliau nanti kalau di dalam kisah itu yang dimandikan oleh ribuan malaikat. Masya Allah luar biasa, terkena panah di perang Khandaq. Kata Sa'ad bin Mu'az, wahai Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Apakah engkau baginda Rasulullah menghendaki aku bicara? Kata Rasulullah, engkau Sa'ad bicara. Begitu tanya oleh Sa'ad. Kemudian apa jawaban Sa'ad? Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, kami tahu engkau sedih dengan kekuatan ini. Tapi lihatlah kami adalah orang-orang yang siap mati di jalan Allah. Sekalipun engkau mendaki gunung yang tinggi, kami semua akan ikut bersama engkau. Sekalipun engkau turun ke lautan, sampai kemudian kami mengikutinya dengan susah payah, maka kami akan lakukan. Nah, jangan khawatir wahai Rasulullah, kami siap mati. Itu adalah perkataannya saya. Ini bukan mengajarkan perang, bukan bu. Artinya apa? Membela Rasulullah. Kenapa kita cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi ketika Islam dibina kita dipertanyakan sholawat kita bu. Kan ibu teh resep sholawat ya, betul? Sampai di mana bu? Di grup itu Allahumma sholli ala Sayyidina. Buat apa kita hanya mencukupkan sampai sholawat, tapi ketika diuji oleh Allah, diminta pengorbanan oleh Allah, minimal pembelaannya kita ketika umat Islam teraniaya, saudara kita teraniaya, Al-Quran dihina, Rasulullah dibuatin kartun-kartun yang tidak berperi kemanusiaan dan sangat menjijikan, kita diam. Ketika kemudian syariat Islam dilecehkan, kita diam. Katanya kita ingin dapat syafaat, ya. Jadi jangan hanya terpaku dengan hadis. Nah, di hadis di sini, di hadis ini kalau ibu buka di Masurah, nanti di dalil itu ada, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali maka akan diangkat 10 kali doang berapa? Urang mengawak meta. Nah ini sholawat ke 1 kali jadi 10 kali, kalau 10 kali jadi 100 kali dan seterusnya. Padahal yang diminta oleh Allah sholawat itu dengan hati dan perbuatan, di mana kita mencintai baginda Nabi itu dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa apapun yang kemudian kita kecuali. Nah ini Sa'ad bin Mu'ad, orang yang baru kenal dengan Rasulullah karena beda bangsa, yang satu Ansor, yang satu orang Mekah, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami orang-orang Ansor di belakangmu siap mati di jalanmu. Kami tidak khawatir dengan tanah Madinah, kami tidak khawatir dengan anak istri kami, dan kami tidak khawatir dengan harta benda kami.
Maka ibu di dalam surah Ibnu Hisam dikatakan bahwa setelah Sa'ad bin Mu'ad berkata seperti itu, maka bercahayalah wajah Rasul, mendapat energi, mendapat motivasi, mendapat sokongan, dukungan, support dikala lagi dawet. Bu ya, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, betapa pentingnya yang namanya orang yang bisa memberikan motivasi. Kata Imam Syafi'i itu gimana? Kalau teman sejati itu adalah teman dikala susah dia ada, bukan dikala ibu dapat arisan dia ada. Iya kan? Ai palebah ibu keng arisan disaking keng arisan. Ayah galagat mama halala mau buat ram nih misalnya merapat begitu bu. Nih, ai pasti damang tuh ai meneruskan dah. Dan saya teman sejati dah teh. Catat bu. Betul bu. Ini ibro dari sini tuh begitu bu. Jadi kalau teman sejati, tetangga sejati, saudara sejati itu adalah saudara yang dia ada ketika kita susah. Paling tidak bu, yang namanya ada, bukan hanya dengan maaf nih kiriman, rantang, apalagi parcel, bukan bu, dengan perhatian dan doa, dan itu akan kembali kepada kita. Ya, rantang mati gaduh sihnya, gaduh sina, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita hanya kabar, kumah kadana nabi ya Allah didedetin aku di posteranya, maksudnya, nggak bisa digitin gitu ya kok. Tapi itulah yang namanya keberadaan seseorang yang bisa membangkitkan. Rasulullah saja yang beliau adalah seorang rasul, bayangkan ya, seorang rasul ternyata butuh motivasi, butuh dukungan, dan itu datang dari orang yang tepat, manusia pilihan Sa'ad bin Mu'adz yang kelak nanti akan terbang ke aras dengan ribuan malaikat. Insya Allah. Beliau hanya kenal dengan Rasulullah hanya 6 tahun ya, karena nanti wafat ketika perang. Nah ibu rahimahullah berangkatlah kemudian mereka ke Badar, ke lembah Badar. Nah ibu, lembah Badar itu kalau yang pernah haji umrah nanti suka ada ya namanya ke sana. Tapi di zaman dulu mah itu memang tempat yang jauh, dan bahkan kemudian Rasulullah itu sampai berpindah-pindah ke tempatnya. Ini ada satu peristiwa ketika Rasulullah mau menunggu pasukan kafir Quraisy, beliau ini berhenti di sebuah tempat. Kemudian ditanya oleh salah seorang namanya Hubab bin Munzir, ini orang Ansor, orang Madinah. Ini bertanya begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berhenti di sini, apakah ini wahyu dari Allah? Apakah ini perintah dari Allah? Ataukah ada pertimbangan menurut logika manusia? Artinya menurut pertimbanganmu saja. Ini ditaruh Rasulullah. Terus kata Rasulullah, ini adalah kemauanku. Artinya ini pertimbangan saya aja. Kalau engkau percaya, karena beliau kan orang Ansor, ini kurang tepat. Kita berhenti di sini itu ya Rasulullah. Sebaiknya kita di sana diberikanlah gambaran. Lalu Rasulullah kemudian nurut, ya akhirnya mengambil pendapat dari situ. Nah ini pun itu kalau oleh para ahli sejarah sampai kemudian dimaknai bahwa kalau sudah berbicara syariat nggak ada tawar menawar. Makanya sampai sahabat itu menanyakan, apakah ini datang dari Allah untuk berhenti di sini itu, atau pertimbangan manusia? Nah, kalau dari Allah, nurut dong di sini. Tapi kalau manusia, kita ada ranah musyawarah. Tahu bu, gitu bu. Jadi ibu, kalau berbicara hukum Islam yang sudah dipastikan ayat di Al-Quran, ayat di hadis, apalagi sampai ngeberelek, nggak bisa ditawar bu. Ini dari Allah. Tapi kalau kemudian hal-hal yang sifatnya teknis ya bu ya, yang sifatnya itu adalah pertimbangan manusia, boleh. Contohnya begini bu, haji itu harus ke Makkah, harus ke Makkah bu, haji itu nggak bisa bu. Ke Madinah pun nggak bisa bu, di Madinah enggak. Jadi kalau ibu ngedengar orang berhaji, kemudian ke Madinah ngumpul, enggak bu. Di Madinah mah itu ada Masjid Nabawi bu, tempat tinggalnya Rasulullah. Kalau haji mah semuanya ada di Mekah dan sekitarnya ya, baik itu tawafnya, jumrohnya, dan para jumroh maksudnya, sa'i dan seterusnya semuanya ada di Mekah dan sekitarnya. Nah, nggak bisa kemudian ditawar. Aku menimpa seperti ya banyak 2 juta lebih nih yang jamaah haji, bisa nggak sih? Kalau kemudian di dunia teh dibagi 3 gitu ya, ada bagian sana, bagian Eropa, tempat haji itu nggak bisa bu, karena terkait dengan mikot zamani gitu ya, dan mikot makan tempat dan waktu. Atau udahlah biar itu pasti sedek, separuh bulan Dzulhijjah,
separuh bulan ini Jumadil Awal, nggak bisa. Nah itu nggak boleh ditanya-tanya, sama dengan hukum ibu-ibu menutup aurat. Ya. Boleh nggak sih kalau kemudian iya bisa gitu ya. Ya dulu saya ingat ibu tutut yang cantik gitu. Nah kalau keluar rumah pakai kerudung tapi kan biar bagus bisa ininya, gitu ya. Atau bersasak begitu gimana gitu. Nggak bisa ternyata. Karena begitulah hukumnya menutup aurat, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, tapi kalau berbicara teknis yang bisa dimusyawarahkan, yang enggak ada kemudian keharusannya dan itu hanya bentuk usul atau cara-cara saja boleh. Misalnya begini, Bu hari ini Ibu kalau nanti diizin kalau oleh Allah umroh nih, umroh, Ibu mau naik pesawat, mau naik jalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil sampai Mekah. Bu, sadayana ge mangga, Bu. Boleh Bu penting mah sampai kan itu, Bu. Iya, Bu. Ibu kayaknya teh kalau saya mah pingin cari sensasi begitu ya Bu ya. Motor teh kita. Nah, apalagi Bu Ade sudah teruji dia ke Purwokerto lulus. Abdi manya dugikeun ka Aceh naik motor mangga, mangga. Dugi gitu ya. Jadi, nah kayak begitu nggak ada kemudian harus naik motor, naik apa. Terserah, itu adalah urusan dalam wilayah manusia begitu ya Bu ya. Nah ini kemudian tadi maknanya begitu usulannya sampai kemudian tiba di tempat yang tepat terjadilah pertempuran itu. Terjadilah pertempuran ini yang tadi kalau menurut logika itu harusnya kalah Bu. Nah tapi ternyata menang. Nah ibu-ibu ketika pertempuran berlangsung Bu, Rasulullah itu sempat terdiam, kemudian menyingkir dari pasukan lalu dengan khusyuk berdoa. Ya, ini maknanya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu berdoa sampai bercucuran air mata kemudian dijumpai atau ditemukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat junjungan baginda Nabi itu sedang menangis. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah perang ini perintah dari Allah? Gitu ya. Mempertanyakan, bukankah perang ini adalah perintah dari Allah? Kata Rasulullah, ya. Bukankah Allah itu bersama kita? Ya. Nah itu dijawab lagi sama Rasulullah, ya. Bukankah pasukan ini juga diridhoi Allah? Ya. Kenapa engkau berdoa demikian khusyuk wahai baginda Rasulullah? Kita berada di pihak yang menang. Ini kata Abu Bakar Bu. Kata Rasulullah, aku menyeru Rabbku. Jadi artinya menyeru Allah itu sebagai bagian dari ikhtiar, dari usaha. Kalau bahasa sekarang istilahnya mengetuk pintu langit lah gitu ya Bu ya, menjemput pertolongan Allah dan seterusnya. Padahal sudah tahu kalau ini adalah perintah Allah ya. Ini perang sesuatu yang memang sudah pasti datang dari Allah, tapi Rasulullah masih berdoa demikian mendalam. Apalagi kita Bu, ketika menghadapi persoalan sok yakin kita punya duit, kita punya kemampuan, kita punya backing, kita punya kedudukan, jabatan dan seterusnya. Ada loh Bu yang tidak bisa berbicara, yaitu faktor X. Nah, Bu, itu faktor X itulah yang namanya apa Bu? Harus diketuk Bu. Makanya misal Bu, ibu hayang barangkali sukses, bisa sekolahkan atos, uang banyak, ya Bu, kesana kemari udah bisa. Tapi ada Bu sesuatu yang kemudian kita pun harus upayakan. Ini kalau diistilahkan mungkin ibu upaya batin lah itu namanya ya. Ini yang namanya bagaimana kemudian kita mengetuk Allah. Kenapa Bu mengetuk Allah? Karena Allah yang menggenggam seluruh urusan manusia. Andaikan kita punya kemampuan secara finansial, secara materi, secara zahir lah intinya ya. Tapi seandainya Allah kemudian berkehendak mencabut itu semua, kemudian Allah berkehendak untuk mencabut itu semua, dan kemudian lenyaplah kemampuan kita, maka mudah bagi Allah. Betul? Kan tadi di doanya, ya malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Kan gitu. Allah engkau Pindahin cabut dulu.
Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini yang namanya kita di dalam kehidupan juga begitu, Bu. Jangan kemudian kita itu merasa bahwa kita punya kemampuan. Yang namanya takdir itu memang sudah tertulis di mana, Bu? Di Lauh Mahfuz. Tapi apa kita bisa nombor takdir? Bisa nggak? Nggak bisa kita mau. Kita tahu kita mau ngapain kan kita juga nggak tahu. Nah ya, dan kita memiliki upaya untuk kemudian mengatur pintu langit. Makanya kalau kita banyak sayang ya, walaupun kita sekali lagi punya kemampuan, kita jualannya pengen laku. Terus secara hitungan matematis gampang lah jualan laku. Saya banyak channel misalnya, saya produknya bla bla bla. Wah pokoknya mah sumber punya supplier dan seterusnya. Tapi buat Allah mudah nggak sih Allah menyempitkan rezeki kita? Mudah. Mudah nggak buat Allah meluaskan rezeki kita? Mudah. Makanya ini yang dikatakan faktor itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tahu perang ini dari Allah, tapi beliau masih berdoa dengan sangat dalam. Ya, dengan sangat dalam. Nah ibu-ibu, kita pun sama, Bu. Makanya kalau kita banyak keinginan nggak? Oh banyak pisan ya. Bu kalau Umi ya, itu kadang-kadang memang suka tidak menjadi masalah di runut, Bu. Tulis saya nanti kalau pada tahajud saya mau berdoa ini. Saya sampai 6 agar sholat kita khusyuk, simpan aja di dekat saja ya. Kemudian kita nanti ketika berdoa kita ingat kita pegang itu yang mau diminta. Kalau banyak zikir ya, Bu. Jadi kalau kita berdoa tuh nggak bisa langsung begitu habis sholat kita berdoa. Ada yang namanya prolog dulu ke Allah itu, ya. Ada yang namanya prolog dulu. Itu yang diajarkan Rasulullah bagaimana kita zikir. Sama ketika pada sholat kan nggak bisa Bu langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nggak bisa begitu. Makanya di dalam hadis itu serulah Allah itu dengan Asmaul Husna, dengan hamdalah, dengan istighfar dan seterusnya. Kalau punya hajatnya 6, kan hajatnya 6 tadi ya, jodoh buat anak, rezeki buat suami, nanti Bu, kurang awet muda sih ya, Terus apalagi? Umroh. Banyak lah, ya umroh yang, wah itu nanti tambah panjang ya. Ari zikir dan istighfar 3 kali. Bu, Ari, keinginan beli banyak. Sholat tahajud 2 rakaat tanpa witir pula. Nah ini Bu, ini yang dikatakan kenapa kalau kita banyak keinginan harus banyak juga Bu puji-pujian kita sama Allah. Bukan berarti Allah itu bukan butuh pujian, bukan. Karena Allah itu Al-Ghani, ya Al-Hamid, sudah pasti butuh. Nggak butuh kita. Hanya justru kita yang butuh. Nah makanya kalau kita banyak hajat itu, kita pun prolognya harus banyak, ya. Dan ini Masya Allah di Baitul Ilmi itu sudah diajarkan. Cek Umi oke minimal sholawat 10 kali, istighfar 100 kali, dan zikir yang biasa. Insya Allah luar biasa. Kalau kita punya keinginan itu begitu, diambil kertasnya, dibaca. Kenapa Bu dibaca? Maksudnya dilihat karena khawatir lupa. Boleh gitu? Boleh. Bahkan begitu Bu Abdullah, ini khusyuk sampai kemudian meminta keinginan kita supaya dikabul sama Allah, dan perbanyaklah kemudian kita itu merendah di sisi Allah. Sama Rasulullah itu kan sampai begini, ini doanya Rasulullah ya, Allahumma inni asku, ya Allah sesungguhnya aku asku mengadukan kepadamu, ya. Jadi istilahnya tuh Rasulullah itu sampai menyerahkan diri, ankilati dari sedikitnya kuat, ankilati kuat dari sedikitnya kekuatanku, jadi aku nggak bisa apa-apa. Itu kata Rasulullah. Rasulullah yang begitu sudah pasti dijamin menang masih berkata, ya Allah sesungguhnya sedikit sekali kekuatanku, jadi merendah. Kita juga sama Bu, merendah banyak ya, silakan dengan bahasa kita sendiri kepada Allah. Nah ini terjadinya perang Badar itu seperti itu, sampai akhirnya kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, kita menang. Aku melihat malaikat berbaris dan kuda-kudanya. Ini kuda-kudanya kuda-kuda siapa? Bukan kuda-kuda yang tadi ada berapa Bu? Iya, kuda tadi berapa? 2. Hanya ada 2. Bukan kudanya kaum muslimin yang 2. Kata Rasulullah, aku melihat kuda-kudanya malaikat berterbangan dengan gigi-giginya menggigit darah-darah orang-orang musyrik. Jadi kalau berbicara ada faktor lain,
kalau bahasa kerennya makan adanya invisible hand, itu bahasa kerennya ya. Tapi kalau bahasa kita ada tangan Allah, ada tangan Allah, dan kita selalu menginginkan semua upaya kita itu ada tangan Allah. Dan tangan Allah itu ya tadi Bu, tidak bisa dengan istighfarnya 3 kali. Iya, dengan hati yang kotor, lisan yang sering gibah, nggak bisa. Jadi memang akan seiring dengan perbaikan amal-amal kita, perbaikan termasuk juga zikir-zikir kita. Nah ibu-ibu rahimakumullah, makanya di dalam kisah perang Badar itu ada sahabat yang melihat cahaya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, itu adalah sorbannya malaikat. Ada yang kemudian melihat kelebatan kuda. Ini punya ini kaitannya dengan, ibu mungkin tahu tarekat ya. Dulu ada salah satu jamaah yang suaminya itu ikut tarekat Naksabandiyah. Naksabandiyah yang kemudian mempelajari amalan-amalan yang sampai derajat kemudian bisa melihat apa gitu. Nah, dikasihkan tuh bukunya ke Umi, kepala banget. Oh, ternyata ngadalil nate iya itu perang Badar. Paham ya Bu ya? Jadi ngadalilnya teh kita pun boleh sampai kemudian kita bisa melihat, merasakan keberadaan sesuatu gitu ya Bu ya, yang Bu Ade takut gitu ya. Gitu. Dalilnya teh situ gitu. Karena ternyata zaman dulu pun ketika perang Badar, para sahabat pun ada yang melihat sorban, ada yang melihat kilatan cahaya, ada yang melihat ini salah. Istilahnya salah pendalilannya Bu ya, tidak kesana. Ini adalah biiznillah, dengan izin Allah. Dan di dalam kondisi perang di mana di situ ada Rasul. Jadi kalau kita mah udah nggak usah dicipta-cipta. Abi mau yang biasa ningali anu, abi mau ngerasain bla bla bla, merasakan kekuatan bla bla, nggak usah Bu ya. Yang namanya Superman, terus Spiderman segala macam itu hanya ada di film, nggak ada Bu di dunia nyata. Kita mah betul-betul menginginkan tangan Allah dalam arti maunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau Bu, dalam semua program-program hidup kita itu Allah selalu ada, selalu hadir, selalu menolong kita, mau? Mau. Nah itu. Ya salah satunya tadi dengan bagaimana kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan ini terjadi pada perang Badar. Nah, makanya kita pun sama ketika menghadapi persoalan itu, ternyata Allah itu kan man yakulu, yang ketika berkata kun fayakun, maka ya udah kun fayakun. Man yakulu li syai'in kun fayakun, ketika berkata kepada sesuatu kun fayakun, maka jadilah jadi. Jadi kalau dulu ya waktu kecil kebayangnya Yasin yang ayat-ayat terakhir kan, kun fayakun begitu. Kebayang apa kayak dreng gitu. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi gitu kan. Itu dulu bayang. Sekarang setelah mempelajari banyak pelajaran Islam, Masya Allah, maksudnya adalah apa? Mudah buat Allah melancarkan urusan kita, dan mudah buat Allah mempersulit urusan kita. Ya, ibu rahimakumullah, itu perang Badar, dan pada akhirnya benar Bu, dimenangkan oleh kaum muslimin. Bu, yang namanya kaum muslimin itu bersukacita sekaligus juga sedih. Ini adalah perasaan yang dilematis, sering ya Umi ungkapkan ketika perang Badar itu. Kenapa Bu? Karena ketika perang itu beliau mereka itu menghadapi bapaknya. Bu bayang nggak sih Bu kalau face to face berhadapan begini, pedang dengan pedang, atau deal tadi ya? Deal di dalam arti duel gitu ya. Ini dengan ini kata Rasulullah, kamu menghadapi yang di depan itu paman, yang di hadapan itu bahkan ada anak ya, ada anak. Harus ditebas, lehernya harus ditebas, harus diperangi, karena memang orang-orang kafir Quraisy itu betul-betul menghinakan Islam, musuh dan seterusnya. Dan memang tidak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaan? Perasaannya belum? Ada Bu yang nggak sedih? Nggak ada. Jadi manusiawi Bu, kalau kita bertemu dengan ujian, ada sisi manusiawi. Ini terjadi Bu di perang Badar, bahkan lebih dahsyat daripada apa yang kita alami sekarang, di mana kadang kita suka ada perang batin dan seterusnya ya, antara itu saudara ada anaknya doja banget begitu ya Bu ya, darinya ahmanya bla bla bla, ini saudara ini sudah merusak misalnya gitu ya, sudah mempermalukan, membuat apalagi itu sama keluarga,
apa segala macam, atau ada yang kemudian menghina dan seterusnya. Ada kalau udah ingat ke situ wajar Bu. Kita itu kalau menemukan apa keburukan saudara, bahkan kemudian anak dan seterusnya, ada perasaan naah antara kita ada di pihak kebenaran dengan perasaan kita ya sebagai manusia biasa yang memiliki naluri ya, memiliki perasaan, memiliki hati, begitu itu wajar. Dan ini terjadi pada perang Badar ini, masya Allah kalau dilihat satu-satu ya. Ini kisah-kisah perang ini sampai kan ada yang mengenaskan ya, apa tewasnya itu salah satu musuh Islam di perang Badar itu yang paling itu adalah Abu Jahal. Tapi kalau Abu Jahal memang namanya Abu Jahal, musuhnya luar biasa ya. Tapi ada yang lebih mengharukan dari sisi seorang muslimnya ya, yaitu bagaimana Abdurrahman bin Auf harus melihat sahabatnya yang berdongkot. Jadi di satu sisi dulu ketika belum Islam itu sahabat banget, sampai sahabatnya itu dikatakan tidak ada yang menyamai persahabatannya Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu termasuk dari 5 dedengkotnya kafir Quraisy yang memusuhi Islam. Saking memusuhi Islamnya, Rasulullah ketika berdoa itu sampai menyebut dia. Yang disebut itu kan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Itu saking begitu. Nah, itu sobat ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ya, ketika bertemu dengan Umayyah bin Khalaf, kan itu perintah harus tebas sahabat. Coba ibu gimana? Padahal itu sudah seperti kayak saudara. Ini ceritanya mengisahkannya Abdurrahman bin Auf. Ketika aku berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf, kata Umayyah bin Khalaf ini manggil, wahai, nah panggilan nama sultan kan kita juga suka ada misalnya nama panggilan Ubi Dedeu misalnya gitu, misal gitu kan ada panggilan spesial gitu, sama sahabat itu. Abdurrahman bin Auf itu menoleh gitu ya. Apakah engkau perlu air gitu ya? Jadi ini musuh dengan musuh, padahal harus dibunuh nih. Tapi bagaimana ini kan harus dibunuh ya? Itu Abdurrahman bin Auf, aku menyelinap. Jadi kalau dalam hadis itu jangan aku deh yang membunuhnya. Jangan aku dah yang membunuhnya. Kenapa? Karena dia adalah sahabat. Tapi dah emang harus dibunuh gitu. Sampai pada akhirnya dibunuhlah dan memang terbunuhlah. Umayyah bin Khalaf sesuai janji Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu sampai dijanjikan terbunuhnya itu akan di sebelah sana itu sampai disebutkan gitu. Nah, ibu rahimahullah, ketika mayat-mayat perang Badar itu diseret ya, itu banyak yang menyayat hati, bapaknya diseret, kan harus dihinakan. Semua mayat kafir Quraisy itu harus dihinakan. Itu perintah dari Allah. Jadi nggak ada Bu yang ini kan, kalau kita memperlakukan jenazah itu harus hati-hati. Jenazah orang muslim dan itu tentu jenazah orang kafir sekalipun kalau saat ini nggak boleh karena bukan dalam kondisi perang. Oh itu cukup bila orang kafir perlu dihinakan. Ibu saya tetanggi non muslim itu mah dirasi. Bidasian gitu ya. Kita Umi kemarin dapat berita ada yang nanya ke Umi, malah Umi yang kudet ya, bukan kudet 2 hari kemarin nggak nanya berita. Umi gimana cara hukumnya? Ya itu ya, ngelemparin rokok, ngelemparin benda-benda kesayangan gitu ya. Itu pada anaknya bukan Islam kayak begitu ya. Nah dalam situasi perang tadi betul Bu diseret jenazahnya, mayatnya itu diseret. Nah itu jadi kan ada itu terkini beralasan ini tetangga saya non muslim taziah, boleh nggak kita taziah? Boleh ya Bu ya, boleh, sangat boleh. Yang nggak boleh itu mendoakan. Jadi kita ngasih amplop boleh, ngan kade hari kamu muslim ngan 5.000 kata tangga non muslim aduh 50.000 kade tah. Dan itu mah namanya perasaan yang universal ya. Jadi kalau ibu berkata begini, oh saya kemarin ada yang muslim dikasih amplopnya 50.000 tajiah. Nah ini juga sama tetangga saya 50.000 non muslim nih. Nah tadi muslim, nggak apa-apa Bu, sebagai tetangga gitu ya, nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Itu adalah nilai-nilai yang universal. Yang nggak boleh itu mendoakan. Ibu tajiah boleh. Terus ibu ngucapin ke yang keluarga ini tinggal sabar ya, sabar. Nggak apa-apa. Sing sehat nggak apa-apa Bu gitu. Nah, yang nggak boleh itu Allahumma firlah. Makanya eta kamari yang menaruh Umi gimana hukumnya tahlilan ya untuk anaknya yang
disebutnya teh gini katanya nah belum buka ya videonya. Ini adalah cara saya katanya. Ini adalah cara saya mendoakan anak saya. Nah, eta bu, eta mah tos jelas salah kaprah pilih ke ibu diulang keluraan ya. Jadi bu, memutus yang namanya kekafiran itu udah masalah kaprah dari awal yang sebetulnya. Maksudnya gini, kalau ada nanti ya, kalau ada yang namanya kekafiran itu memutus apa bu? Memutus apa bu? Jelas dia ya. Nasab untuk waris jelas ya, jadi tidak bisa nanti saling mewarisi. Memutus perwalian itu juga sama, wali juga putus, itu juga putus. Nah ini kembali ke sana tadi perang Badar ya, jadi jangan sampai dipraktekin sama ibu-ibu ketika ada tetangga kerabat ibu yang kafir ya, bahasanya kafir aja nggak apa-apa bu ya, artinya kafir, dia memang kafir gitu, non muslim kemudian meninggal. Justru ini mah bukan dihinakan, Pak. Sudah seperti itu adatnya mereka. Dan itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Nggak bisa juga kita begini, bu, orang meninggal harusnya pakai kain kafan, jangan pakai dasi. Nggak beda akidah bu. Ya, justru ketika pakai kain kafan kita mau ngasih aturan Islam, ya akidah Islam untuk mereka kan begitu. Sedangkan akidahnya, keimanannya udah beda, jadi seperti itu yang salah. Nah, makanya ini jadi ada tahlilan dan wali tampil bu Allah. Nah, wali tampil bu Allah. Tahlilan untuk orang Islam saja, untuk seorang Muslim ya. Ibu-ibu rahimakumullah, itu adalah kemenangan dari perang Badar yang sampai ada sebuah peristiwa ya, di mana Utbah bin Rabi'ah juga sama dia tewas. Dia adalah pemimpin dari kafir Quraisy. Utbah bin Rabi'ah itu yang pernah ini loh bu, yang pernah melempari Rasulullah dengan kotoran, yang pernah banyak banget, yang pernah bikin dengan Abu Jahal itu rekayasa untuk mencelakakan jalannya Rasulullah. Ketika tewas di perang Badar, anaknya namanya adalah Huzaifah. Jadi anaknya namanya Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Itu kan kata Rasulullah disuruh dihinakan. Melihat orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang muslim berebut. Jadi gini, kalau ketemu dadangkot itu berebut, saking pingin menghinakannya, ngerti gak? Hayang puas lah gitu istilahnya. Dan itu diperkenankan. Hati-hati kalau mayat orang muslim nggak boleh, mayat orang non muslim pun nggak boleh, karena bukan dalam situasi perang. Ini lagi ceritanya perang Badar. Hati-hati. Ntar Umi ditangkap ini. Gara-gara salah mencerna ya. Salah mencerna ini lagi perang Badar, zaman baheula ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, anaknya Huzaifah itu melihat kaum muslimin itu berebut menuju jenazah, menuju mayat bapaknya dan ingin menghinakannya, sampai baju besi keras ke baju besi. Itu dengan izin Allah itu tidak muat, yang kemudian menyebabkan apa ini namanya teh, badannya itu pecah-pecah. Jadi istilahnya memurudolah seperti itu. Dan kaum muslimin terus menghinakannya, menyeretnya ke sumur Badar, karena dilempar-lemparin kan ke sumur Badar seperti itu. Nah, terus kemudian Huzaifah itu menutup muka tertunduk, dan itu dilihat pemandangan itu sama Rasulullah. Bu, kumaha itu bu, rasanya bu kayak gitu bu. Bapak, dia ayah yang secara nasab biologis dialah, dari spermanya lah, darinya lah lahir dia. Kalau kita bapaknya seperti itu, bagaimana perasaan kita? Jadi wajar nggak Huzaifah seperti itu? Wajar sekali. Sampai kemudian disampaikan sama Rasulullah, wahai Huzaifah, apakah engkau merasa sedih dengan perlakuan sahabat-sahabatmu terhadap ayahmu? Kata Huzaifah, betul ya Rasulullah, saya sedih. Apakah engkau ridho dengan perlakuan sahabat-sahabatmu? Ridho ya Rasulullah. Jadi beda antara sedih dengan ridho, betul ya? Kalau sedih itu menunjukkan sisi kemanusiaan, tapi kalau ridho ini kaitannya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Huzaifah, wahai Rasulullah, jadi ini sisi manusianya ya, sambil berlinang air mata. Aku teringat bahwa ayahku adalah penyayang dan lemah lembut terhadap anak-anak. Jadi sebetulnya penyayang,
dan lembut terhadap anak-anak. Ngan beda akidah gitu loh Bu. Ya, beda akidah, memusuhi lagi, ya begitu. Kemudian oleh karena itu hari ini aku merasa teringat dengan masa lalunya, bagaimana dia memperlakukan kami anak-anaknya ketika dalam pengasuhan. Radio itu ya. Nah ini rahimakumullah. Tapi ya Rasulullah, hari ini aku ridho dan sudah habis pengharapan terhadap ayah. Aku ridho ya Rasulullah, ini tegar banget. Dan itu yang terjadi di zaman perang Badar ya, bagaimana kemudian Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah pada akhirnya meridhokan, merelakan bagaimana ayahnya. Dari dilempar, nah ini yang suka dikatakan bagaimana kemudian lempar satu-satu ya Bu ya, jenazah itu ke sumur Badar. Nah, ini jadi tidak ada perlakuan sedikit pun istimewa terhadap penghulu pemimpin mereka, semua dilemparkan. Nah ini yang suka dijadikan dalil juga oleh beberapa harokat bahwasanya itu kalau ke kuburan bercakap-cakap itu suka pakai dalil ini Bu. Jadi ada Bu yang suka mau sunatan, mau nikahan pergi ke kuburan. Sebetulnya nggak apa-apa seperti itu ya, pergi ke kuburan mendoakan itu nggak apa-apa. Yang salah itu praktek kemudian gini Bu. Nah seperti misalnya, Ma, Bapak, gitu ya. Assalamualaikum, Ma, Bapak, Abi, doakan Abi. Nah bisa si ujang teh dari disunat, bla 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 bla. Ini ngomong dengan orang yang sudah meninggal, kemudian minta izin, minta restu bahkan. Bukan hanya izin, restu, doakan nyapa, nyama begitu. Masih ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak apa-apa Bu, kalau ziarahnya nggak apa-apa. Ibu mau apa? Mau misalnya apalah gitu, terus kemudian ziarah, nggak apa-apa. Doakan, mengingat kebaikan orang tua, sampai kemudian kita jadi muhasabah juga untuk diri kita, zikrullah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang salah itu tadi prakteknya. Dulu Umi masih ingat banget itu di kampung itu masih ada. Dulu tapi ya, Umi kecil. Kalau sekarang kan Uminya di Bandung jadi nggak tahu. Itu ada begitu. Jadi kalau mau sunatan ngabring, itu harus lengkap. Kayaknya kalau di sekarang kan pakai batik juga ini. Kan sekarang musiman seragaman, ada seragam siraman gitu ya, ada seragaman, apalagi Bu, lamaran, iya, ada seragaman, syukuran belum panitianya gitu ya. Seragaman apalagi Bu, sekarang mah seragaman itu bahkan undang lagi. Nanti kalau datang ke pernikahan itu harus pakai ini ya, responnya itu sampai begitu. Nah itu kali kalau ini masih ada ke makam pun seragaman. Nah, ini pakai dalilnya Rasulullah. Ini betul. Ketika Rasulullah menyuruh melemparkan mayat-mayat perang Badar musyrik ke sumur itu, Rasulullah itu ngomong sendiri. Wahai Abu Jahal, wahai, disebutin satu-satu. Fulan bin Fulan, apakah hari ini engkau telah menemukan kebenaran janji dari Rabbku? Begitu. Jadi kayak ngajak ngomong gitu ke jenazah itu ya. Nah, jadi sampai dikatakan, apakah hari ini sudah terbukti kebenarannya aku bawa? Nah, begitu itu aja. Sampai kemudian ditanyakan para sahabat, wahai Rasulullah, mereka itu sudah meninggal, mereka itu sudah mati, begitu. Kenapa engkau mengatakan fulan bin fulan, fulan bin fulan? Kenapa engkau menyeru mereka? Apakah mereka mendengar engkau? Nah, kata Rasulullah, ya betul, mereka mendengar aku berbicara dan mereka sekarang mempersaksikan apa janji dari Allah. Jadi mereka artinya begini, Abu Jahal tadi yang tewas itu, nah kebenaran dari risalah Islam, kebenaran dari janji dari Allah itu ada. Nah betul ya Bu ya. Nanti begini, terus gimana dong kalau sekarang? Nah makanya nanti ada pendukung hadis-hadis. Jadi harus benar konteksnya ya Bu ya, harus benar konteksnya. Orang yang baru meninggal itu memang ada hadisnya Bu ya, yang baru meninggal dia masih mendengar siapa yang berkunjung, percakapannya ya, sampai kemudian tutur katanya, sampai ibu-ibu bahkan suara sendalnya. Nah maka kemudian kita harus memperlakukan di area takziah itu, Bu, di area takziah itu adalah kebaikan. Na'udzubillah, nggak boleh ngomong gibah
keburukannya, walaupun yang bersangkutan semasa hidupnya banyak cacat dan celahnya, ya, termasuk memperlakukan jenazahnya. Jadi, sih, nah ada kan yang tadi kurang begini. Tapi ada loh Bu yang Umi masih ingat di sini ya, pokoknya enggak usah disebutkan namanya ya. Pokoknya Umi pernah kajian di sini, tapi bagus berarti ibu itu teh hafal adab terhadap jenazah. Itu ya. Bu, kurang nganturnya Umi teh polosnya gitu nanya gitu. Ayah sih. Ini poster. Terus dia kayak orang kayak atel gitu ya, pengen memberitahu. Kayaknya atel gitu ya. Karena tahu Umi polos gitu kayak pengen atel. Tapi itu sampai biasa mengurang. Nah itu aja sudah jenazah itu di sekitar jenazah itu nggak boleh di situ. Tapi ada sebelumnya tos-tosnya pikirnya rarios, hawatos, kita jenazah urang mah kan ada perintah di Allah didoakan. Mudah-mudahan doa orang kejar-kejar kasayan anjeuna anu gaduh awan-awana sadaya hilang kudu angkat bijaksana banget ya. Sekalipun orang tersebut fasik ketika hidupnya, tapi dia adalah muslim. Bagian adab muslim kepada muslim itu adalah mendoakan. Jadi ya Bu ya. Terus kapan kita bisa tahu berita yang benarnya? ini ya, kita bisa dapat atau bisa menginfokan berita yang benarnya hanya dengan niat apa Bu? Menyampaikan berita untuk kebaikan, bukan untuk, kan beda nanti Bu, intonasi, redaksi, terus nama Ibu intonasi, redaksi, mimik muka dan seterusnya beda Bu antara ngaji jelek, beda lah Bu, pokoknya Ibu tahu lah ya bedanya. Itu akan beda dengan menjelaskan sepenuhnya, itu tidak boleh diakhlak, apalagi dekat dengan jenazahnya. Di dekat jenazahnya di area taziah, ngomonglah yang baik-baik dan hanya mendoakan, karena itu adalah bagian dari sikap atau adab kita sebagai seorang muslim. Nah ibu-ibu rahimakumullah, ini yang terakhir ya. Jadi yang namanya tadi bagaimana kemudian dari peristiwa perang Badar ini mengambil banyak ibrah untuk kehidupan kita, bagaimana kita yakin dengan pertolongan Allah sekalipun kita secara fisik seperti lemah, seperti nggak punya kekuatan. Makanya kenapa kemudian yang namanya kekuatan yakin akan pertolongan Allah itu luar biasa. Dan kayaknya ini sulit dihadirkan di dalam diri kita. Jadi di satu sisi kita beriman kepada Allah, tapi menghadirkan yakin kalau Allah itu menolong, yakin kalau Allah itu dekat, yakin kalau Allah itu adalah kunci dari semua urusan-urusan kehidupan kita, itu sulit dihadirkan. Nah perang Badar telah membuktikan itu semua. Kemudian kita tadi ya merendah di hadapan Allah, kemudian juga taat terhadap syariat, ya, tidak kemudian ngotak-ngatik syariat. Kalau ini adalah perintah Allah maka laksanakan. Apa namanya itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau itu berasal dari manusia yang masih bisa kemudian kita bermusyawarah, maka bermusyawarahlah. Nah kemudian ini harus bisa menyampaikan namanya perasaan baper, ya. Aduh gitu ya, ibu teh ingat hadis hurrimat annar, diharamkan katanya neraka ain dari air mata yang jatuh min khaufillah, dikarenakan takut kepada Allah. Itu hadis benar. Nah tapi karena kita itu banyak bapernya, kadang-kadang kita itu ketika sholat tahajud, habis tahajud itu tipis-tipis begitulah membedakan apakah ini air mata karena takut kepada Allah, dosa-dosa, atau air mata akhir bulan, ya. Atau air mata gara-gara nonton layangan putus, gitu ya. Atau air mata karena tetangga beli anu. Nah, Bu hati-hati, itu Allah yang tahu. Yang diharamkan atas neraka itu semata-mata karena ingat dosa-dosa, karena takut kepada Allah, ya. Nah ini perasaan. Kalau tadi Bu karena layangan putus, karena anu, itu adalah sisi manusia biasa. Ibu teh berlarut-larut gitu ya. Ini gampang didramatisir. Tidak kan? Layanannya udah kan? Udah. Nah, jadi begitu ya Bu ya. Ingat, ketika kita bersikap maka itu bukan timbul dari perasaan kita, tapi betul-betul datang dari keimanan kita.
Sehingga nanti kita bisa menempatkan mana perasaan dan mana ketaatan. Sama ketika berbicara poligami kayak gitu ya Bu ya, antara perasaan dengan ketaatan itu harus dibedakan ya. Nah yang terakhir Ibu, yang paling kemudian harus kita lakukan adalah melakukan sababnya. Sababnya itu apa Bu? Upaya-upaya. Kalau kita mau mencapai tujuan, di samping tadi berdoa, di saat itu penyempurnanya ya, maka yang harus dilakukan adalah upaya-upaya secara fisik. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekali lagi, ini adalah salah satu bukti kemenangan dari Allah. Perang Badar ini adalah perang yang sangat melegenda ya. Kenapa melegenda sepanjang hayat kita? Karena ini adalah salah satu bukti janji Allah, di mana Allah liyuzhirahu ala dini kulli, memenangkan agamanya ala dini kulli, di atas semua agama. Karena ketika Allah berkehendak untuk memenangkan Islam, mudah bagi Allah. Tapi dilihat dulu dong pengorbanannya. Tadi kan pengorbanan kaum muslim. Sama, Allah juga bisa memberikan kemenangan terhadap kita, bisa memberikan keberhasilan sama kita, bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi Allah ingin melihat